ekspektasi kita sih agak kejual banyak ya target untuk planningnya. Cuma ternyata seiring berjalan waktu ada pandemi segala macam, jadinya ini sih bener-bener kayak modal kita sebenarnya belum balik jadinya gitu sih. Sampai sekarang belum balik? Belum sih. Nah, iya. Jadi nggak semua orang bisa masang ini kan harganya cukup mahal dan hanya orang tertentu yang bisa masang gitu. Jadi ini kan fenomena menariknya akhirnya aku angkat ke baju. Jadi aku bisa cerita deh. Nah, cerita rakyat atau hal-hal yang kayak gini nih, kupu-kupu gitu. Pada saat kamu pilih, kamu yakin ini bakal diterima oleh masyarakat? Yakin. Yang pertama karena kita nggak ngambil plek-plekan apa ikon daerah itu, tapi kita cari detail dalamnya ada apa yang orang belum banyak tahu. Selamat datang dalam ruang obrolan inovasi budaya, ruang yang menyajikan obrolan inspiratif para kreasi muda untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Anak muda, temukan ide kreatifmu, ciptakan inovasimu. Sobat budaya, balik lagi kita ngobrol ya sama Kim. Gitu. Kenapa Mbak? Enggak, lagi menyapa teman-teman di rumah. Oh, menyapa teman-teman di rumah gitu. Ya, dia sekarang cuma bisa menyapa teman-teman di rumah secara online ya. Padahal dia ini hebat banget gitu. Seneng ketemu orang baru gitu kan. Senang ketemu orang baru, ketemu di tempat mereka, di kota mereka masing-masing, bahkan sampai ke luar negeri. Oh, kemana aja ke luar negeri? Ke Tokyo, ke Jepang, sama ke Thailand. Ngapain tuh Mbak dia? Jalan-jalan, gadeng, sambil fashion show. Oh, fashion show? Iya, fashion show. Kamu fashion show sampai ke Jepang? Alhamdulillah. Terus, ada yang bayarin. Terus kemana lagi? Ke Thailand juga. Ke Thailand juga. Tahun berapa itu? 2018 sampai 19. Baru-baru kemarin. Oh gitu. Jadi tuh kalau yang Tokyo awalnya aku submit. Jadi di sana ada event tahunan art dan desain gitu. Dan ini menarik banget. Biasanya kan fashion show di Indonesia tuh di indoor gitu kan, kayak ballroom yang mewah-mewah. Maksudnya yang grande gitu. Nah, kalau di yang Jepang mereka nawarin outdoor dan lagi fall. Daunnya tuh warna-warni. Jadi kan wah seru nih kayaknya fashion show tapi pinggirnya daun-daun di taman gitu. Ih, cakep kayak drama ya. Terus aku submit dan mereka suka portofolio, akhirnya diundang ke sana. Oke. Di Jepang. Dan yang dibawakan saat fashion show itu adalah ya corak Nusantara itu. Iya, corak Nusantara yang Gorgatoba yang ini. Wow. Terus yang ada lagi yang Borobudur sama yang kupu-kupu juga. Terus pas di sana sendiri ada respon khusus nggak atau menarik nggak dari teman-teman Jepang yang nonton? Karena kan aku emang sengaja bikin coraknya tuh minta ditanya ya, corak minta ditanya. Ini maksudnya nggak berbentuk tiba-tiba ada besar ada kecil. Nah itu biar mereka tanya ini apa sih sebenarnya gitu-gitu. Terus akhirnya aku cerita, terus mereka juga jadi tarik, oh bener ya ada kayak gini-gini di sini gitu. Jadi jadi ngobrol jadinya kan gitu. Yang nanya ganteng nggak? Ganteng sih, tapi nggak usah dibawa pulang ya. Ya kan modelnya kan pasti ganteng-ganteng. Ya bikin dari KTP Korea. Jepang aja. Enggak ya? Jadi itu. Oke, kalau yang di Thailand gimana? Di Thailand cukup, kalau Thailand indoor, jadi dia kayak wedding hall gitu, tapi disulap jadi tempat show. Temanya putih-putih. Nah waktu itu aku sempat fittingin model dulu. Sana sama beberapa temen juga fitting model. Pas makein baju satu-satu, singset kan kayak langsing-langsing, cantik-cantik gitu. Pas ngomong kok suaranya gede. Nah situ agak takut sih sebenarnya. Tapi ya udah mereka udah jadi model kita aja gitu. Tapi mereka profesional, sangat profesional. Ngomong gede kayak gimana? Suaranya besar ya. Suaranya besar. Lebih berat dari Mas Danis lah. Lebih berat daripada saya. Jadi kan kita mau kabur tapi lagi fitting gimana gitu ya. Jangan kabur juga. Iya, gitu. mau kabur tapi show-nya mau mulai gitu kan nggak bisa. Oh gitu, jadi anggun, tinggi gitu, terus menawan. Iya tapi hoi gitu. Kayak gitu lah. Maksudnya banyak banget sih pengalaman yang aneh-aneh gitu. Oke. Dan untuk orang Thailandnya sendiri kan mereka mirip ya, negaranya kayak kita juga gitu, sama-sama Asia Tenggara gitu.
mereka ngelihat story-nya Corak Nusantara ini gimana? Kalau mereka sih lebih fokus ke, kalau yang aku lihat lah lebih fokus ke cuttingan juga. Fokus cuttingan juga. Mereka suka yang loose gitu, jarang suka yang atas bawah juga. Terus kalau dari itu juga mereka nanya kenapa warnanya kayak gini gitu-gitu. Karena mungkin udaranya juga, maksudnya iklimnya juga kan sama kayak kita ya. Jadi mereka soal warna rada ada tanda kutip rewel sih, kayak nggak mau yang terlalu bright gitu. Mau yang kalem-kalem mungkin, menyelesaikan kulit kali ya juga kan, sawo matang kayak kita juga gitu. Oke, nah kamu sendiri punya apa ya, ambisi ya gitu ya, untuk fashion show di mana gitu nggak? Mau banget. Di mana? Mau ke London Fashion Week. Kenapa? Karena menurutku mereka banyak ininya sih, kayak mengangkat kultur-kultur juga gitu. Karena ini ada fun fact nih ya, waktu itu kan aku sempat ke London bersama rombongan dari Badan Ekonomi Kreatif juga waktu itu. Ke sana kita 15 desainer, ada fashion, ada tekstil, ada interior segala macam. Kita wakilin ke sana buat ke design week-nya di sana. Dan aku waktu itu mau nonton London Fashion Week pun harus pakai portofolio. Mau nonton aja pakai portfolio ya. Jadi dilihat dulu nih yang nonton bener-bener ngerti fashion nggak, terus beneran cuma mau datang doang atau emang ngerti fashion gitu. Waktu itu banyak banget persyaratannya, harus lihat sampai background pendidikannya apa ditanya. Iya, gitu. takutnya kayak yang datang malah cuma yo what's up my friend di sini loh kan gitu. Takutnya nge-vlog doang ya. Dia sampai dikurasi portofolionya dan aku nggak masuk. Wah, maksudnya sesusah itu nonton doang ya, apalagi show. Makanya jadi tertantang sih, wah nonton kok susah banget apalagi show ya, mungkin harus gimana koleksinya gitu. Iya, ini catatan juga buat teman-teman. Ya, memang ada beberapa acara ya skala internasional seperti itu. Dan yang memberikan syarat agak lumayan berat ya, mesti ada portfolio, mesti ada track record, ya, riwayat kerja dan segala macam. Itu bukan berarti kita dianggap apa ya, negara ketiga atau apa, bukan teman-teman. Tetapi mereka memang menyaring siapa yang masuk, karena itu juga sebagai pertemuan, istilahnya itu B2B, business to business, buat networking. Jadi siapapun yang masuk ke situ, ke acara itu, diharapkan nantinya akan memicu kerjasama, sebuah kolaborasi lanjut gitu, yang nggak main-main gitu. Ya sah-sah aja sih. Tapi bagus ya menyaringnya dengan cara itu ya. Jadi kita yang pengen masuk terus gagal menjadi terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Benar-benar. Bagusin portofolio dulu gitu ya. Iya. Nah, tahun ini ada rencana apa gitu kah? Tahun ini masih memproduksi apa yang bisa dipakai di rumah aja sih, sama waktu itu sempat tengah-tengah pandemi dapat kesempatan fashion show online. Juga. Fashion show online bisa tapi? Menurutku sih kurang efektif sih. Masih seruan apa ya? Vibes-nya jauh banget sama langsung. Karena kan langsung orang juga pakainya total ya. Betul. Terus ketemu sama temen satu yang lainnya gitu-gitu. Jadi sebelah-sebelahan tuh lagi runway bisa komen-komen bajunya gitu. Gibah. Bahasanya juga kayak kurang ini gitu. Tapi kan kalau online gitu, di rumah masing-masing kan. Jadi ya bisa gibah juga sih pakai WhatsApp kan. Tapi gitu loh, maksudnya beda aja. Jadi kenapa sekarang desainer kayak kita gini muter otak banget ya. Betul, Pak. Karena fashion show online pun sebenarnya kurang efektif kayak fashion show aslinya. Oke, memang sih ada segitu banyak apa ya hambatan sekarang. Tapi ya mudah-mudahan ya tahun ini kita bisa dapat jatah vaksin juga ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita ngantri. Bisa agak lebih leluasa gitu dalam mengerjakan tugas kita. So, balik lagi ke Nucalale. Kamu sendiri gimana? Kamu kan memang sudah baru nih, masih baru kan? Iya, Kak, betul. Gitu loh. Aku pengen tanya nih sama kamu. Kamu kira-kira udah umurnya berapa tahun ininya? Sekarang tahun ini Nucalale ini sebenarnya kita mulai dari 2015. Itu dari yang tadi produk iseng, eksplorasi iseng. Oke, 2015. Oke. 2015 ya. Sehingga pertanyaannya adalah Nucalale sendiri. Menurut kamu itu UMKM atau startup? Kita sebutnya startup. Kenapa? Ya karena ini kan produk rintisan ya, dan kita juga
Atau kayak gini sih, sebenarnya UMKM sama startup sih lebih kayak image kali, kayak bisa dibilang nih. Iya. Itu kali ya. Apa namanya, kalau startup itu kan lagi lebih mancing. Vibes-nya itu kan apa namanya? Vibes startup itu untuk anak-anak muda kayaknya lebih. Iya, memang banyak sekali yang bikin usaha baru gitu ya, perusahaan rintisan, dia menyatakan dirinya sebagai kita punya startup dan segala macam. Nah, menurut kalian tuh boleh-boleh aja kalau mereka bikin rintisan ya, perusahaan rintisan apapun bidangnya ya, boleh makanan, fashion, nggak harus teknologi ya, nggak harus yang 100% teknologi, itu menyebutkan dirinya sebagai sebuah perusahaan startup. Menurut dia gimana? Menurut aku sah-sah aja sih, karena kan pada dasarnya mereka menjual sesuatu ya, entah itu barang atau jasa, terus juga walaupun nggak teknologi 100%, tapi kan mereka pasti menggunakan sosial media, terus gunain kayak sekarang banyak yang jualan kayak di media-media apa sih, kayak Instagram juga sekarang kayak TikTok gitu-gitu ya. Oh iya, itu kayak, juga pemasaran jadi dari manapun sih. Oke, soalnya pada dasarnya definisi startup sendiri itu memang perusahaan rintisan yang timnya itu di bawah 5 orang, umurnya masih di bawah 2 tahun dan memang pendapatannya itu belum mencapai titik tertentu gitu loh. Bahkan hidupnya ya titik sebagai tertentu perusahaan. itu berapa? Titik tertentunya itu adalah di bawah modal. Oh gitu. Oh iya. Pas loh. Hidupnya masih di bawah modal, alias masih membakar uang sendiri, gitu. Dan harus biasanya diinvest sama tiga pihak biasanya. Ya selain diri sendiri pastinya. 3F. Siapa tuh? Family, friends, sama fools. Sama aja dong. Iya. Gitu. Jadi pokoknya ada orang yang percaya aja sama kita. Nah, itu dia. Nah, balik lagi. Dia background lo tuh apa sih? Aku. Backgroundnya aku tekstil designer. Iya, tekstil designer. Oke. Dulu di Bandung. Di Bandung. Pernah kerja apa sebelum ini atau kuliah apa sebelum ini? Aku kuliah di ITB, Kria Tekstil. Jadi emang khusus ngefokusin bikin tenun, batik, rajut, sulam, pokoknya berhubungan sama bikin tekstilnya, bahannya. Terus aku abis lulus aku belum berani nih pasti bikin brand-brand baru gitu. Nah, butuh pengalaman juga kan. Sama pasti kan di kuliah banyak yang belum dapet yang diajarin, akhirnya aku kerja di orang dulu. Kerja sama orang lain, sama desainer lain maksudnya? Iya, sama desainer lain. Oke, ada berapa desainer sebelumnya? Boleh disebutin nggak? Boleh. Oh boleh ya. Aku kerja di almarhum Barli Asmara sama Dian Pelangi. Sama Dian Pelangi. Modus. Oke, kalau masih relate sih kan, karena mereka ini juga motif ya. Oh iya benar juga, Dian Pelangi juga motif-motif hijabnya di ini ya. Batik abstrak. Batik abstrak, sorry. Oke, kalau kamu di mana ya, Kim? Dian Halilintar. Aduh, bukan. Kamu gimana kamu? Kalau background ya kayak. Background. Uniknya nih kalau misalnya aku itu backgroundnya teknik pertambangan. Nah lo, pantesan gambarnya bukit-bukit. Oh, bukit-bukit ya. Siap ditambang gitu kayaknya buat nikel. Bajunya ada unsur-unsur pasirnya nggak ada? Oh, nggak ada dong, nggak ada. Kamu dari teknik pertambangan. Pertambangan lebih baik duitnya loh daripada fashion. Nah itu dia. Kenapa kamu ke situ? Nah sebenarnya kembali lagi kan, saya sama Afim itu kan satu jurusan tuh, nih founder si Afim yang Flores. Satu jurusan, anak teknik pertambangan juga. Astaga. Selama kita kuliah itu kita suka ngedesain sih sebenarnya. Kayak misalnya kalau misalnya ada event-event kampus nih yang tambang-tambang, nah biasanya desain posternya, desain majalahnya segala macam itu dari kita gitu. Nah terus ya setelah kita lulus kuliah 2017 itu kita putusin untuk kerja di tambang nih, karena emang sebenarnya masih tambang banget lah. 2015 itu kan masih kuliah sambil iseng-iseng desain ini juga. Gitu. Jadi 2017 lulus, hampir 2,5 tahun kerja sampai 2020 tuh untuk mutusin resign. Kita banting setir untuk ini kayaknya kita garap ini, kita nekat garap project ini nih, kayak bisa nih Vim, kita bisa nih gitu. 2020 akhirnya kita resign, kita putusin untuk garap untuk Nucalale ini. Kita serius ini, kita kayak waktu itu kita pernah desain tentang Nusa Tenggara Timur. Terusnya kita pernah waktu 2015 sebenarnya kita penjualan juga, cuma kayak jual iseng aja, jual modal aja sebenarnya, kayak harga modal kita jual aja. Terusnya akhirnya 2020 Vim, ini kayak nggak bisa nih kalau kayak gini kita jadi coba mau balik lagi ke tambang nggak? Enggak sebenarnya. Enggak. Sebenarnya kita
udah benar-benar kayak udah bulat, ayo kita putusin. Akhirnya kita ngegarap, kita seriusin aja nih, kayak bakal besar nih. Terusnya kita tanya-tanya ke lingkungan juga. Sebenarnya orang tua sih sebenarnya kayak agak susah ya untuk bilang ngapain sih di sini, kayak di Tambang udah settle, udah enak gitu kan. Akhirnya kita sebenarnya ada uang lebih, akhirnya kita pakai modal untuk serius ini di sini kayak bisa. Iya, dan uang lebihnya itu bisa menghidupi Nucalale selama 4 tahun 5 tahun terakhir rupanya dari tambang itu. Resign tambang, Nucalale bisa hidup 5 tahun. Iya. Enggak. Cari modalnya di tambang dulu. Cari modal dulu, abis itu serius. Soalnya agak susah sih untuk berdiri dua kaki gitu, kayak agak susah fokusnya waktu itu. Jadi kita akhirnya ada 2 pilihan nih, tinggalin yang pekerjaan kita atau kita serius untuk di bisnis ini. Oke, kita akan lihat seberapa serius sih brand Nucalale ini. Coba kita lihat produknya kayak gimana sih, coba. Boleh. Dibuka dong. Dibuka ya. Itu kayak ada kotak martabak tuh apa sih? Itu packagingnya Kak. Oh, pakai packaging. Nah, ini kaos. Ini produk kaos. Ini ceritanya tentang Flobamora nih, Flobamora. Flobamora. Ini singkatan Kak. Jadi kalau kepanjangan itu Flores, Sumba, Timor, Alor. Jadi pulau-pulau besar di Nusa Tenggara Timur nih. Bye-bye. Nah ini juga dia kan bisa jadi cerita ya, kita nanya Flobamora apa sih? Flobamora apa sih gitu. Nah ini kepulauan besar nih di Nusa Tenggara Timur. Kok bye-bye Sondes? Bye Sonde bae apa? Ya Flobamora itu Flores itu lebih baik lah, intinya kemanapun kita pergi, Flores Nusa Tenggara Timur tuh tempat yang terbaik gitu. Bye Sonde bae Flobamora ya? Lebih baik. Gitu. Oh iya deh. Oke, keren. Ini. Nah, yang ini apa nih? Wah ini keren. Ini sebenarnya salah satu produk yang orang suka dengar ceritanya tentang perburuan ikan paus nih. Jadi berburu ikan paus nih Kak. Masih ada sampai sekarang? Ada. Hah, kasihan di Pulau Lamalera. Nah ini cuma di dunia tuh cuma di sini doang nih yang bisa di kamera ini. Lamava di Lamalera. Iya. Apa itu? Jadi perburuan paus di Pulau Lamalera. Gitu. Nah ini perburuan paus ini dimulainya biasa di bulan Oktober sampai bulan Mei sampai Oktober. Gitu setahun sekali. Nah setiap perburuan ini pasti tuh ada upacara adatnya segala macam. Nah orang ini berburu ini tuh sebenarnya untuk menafkahi kehidupan orang di sana sih, kayak janda-janda miskin gitu-gitu. Oke. Gitu lah makanya Lamalera. Nah kalau yang di kotak? Di kotak. Harum ya? Kenapa? Ya ada ceritanya. Enggak harum. Nah ini packaging kita, jadi emang kalau dari packagingnya sih tentang Nusa Tenggara Timur ya, pulau-pulau tadi. Terus kita benar-benar kasih. Dia ada story-nya ya? Iya, ada story-nya juga. Ini kita kasih experience juga nih ketika orang beli ini tuh kayak merasakan Nusa Tenggara Timur lah maunya gitu. Nah ini juga kita ada produk scarf juga. Coba. Ini scarf di Jembreng. Oh ada ininya kamus. Ada ceritanya Kak, betul. Oke. Ini kalau misalnya teman-teman mau beli scarf, terus ya mau jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur nih, kita pasti kasih ceritanya nih. Ini setiap gambar ini tuh ada ceritanya. Misalnya ini ada apa nih segitiga ini nih. Nah bisa dilihat tuh di Flobamora guidelines. Nah ceritanya di baliknya Kak. Ceritanya balik ya. Iya itu ada logo lambang-lambangnya. Oh ya ini ada Werebo. Betul. Nah itu Werebo di situ Kak. Werebo. Terus di sini ada Gunung Mordor tempat Frodo membakar cincin. Baiklah. Kok jadi drawing? Kok jadi beda cerita? Jadi pokoknya di sini semuanya bercerita tentang Nusa Tenggara Timur. Jadi kan biasanya kalau teman-teman ke Nusa Tenggara Timur yang baru paling ke Pulau Padar lah, Pulau Komodo gitu kan ya. Padahal masih banyak banget yang bisa dieksplor nih ke sini-sini nih. Gitu. Jadi masih banyak hal yang perlu dieksplor, masih banyak tahu. Masih banyak banget Kak. Gitu. Orang NTT aslinya aja masih pengen eksplor ya? Betul. Orang NTT masih banyak banget, masih banyak banget yang mau eksplor gitu. Udah lama nggak keliling-keliling. Udah lama ya kayak. Nah terus ini ada produk tenun juga nih kita, tenun. Nah, yang tenun asli orang sana. Asli orang sana Kak, betul. Nah ini tenun ini kita mix sama linen sih, jadinya supaya sebenarnya lebih kayak untuk nurunin harga juga, tapi tetap masih kena nih tenunnya gitu. Oke. Ada nurunin harga. Gini, kata-katanya adalah supaya kita menyesuaikan harga lebih terjangkau. Betul Kak. Jangan ntar turunin. Iya. Kayaknya bahasanya ini deh menekan HPP. Iya. Ekspektasi orang-orang langsung wow berapa nih ribu nih gitu kan. Tapi beneran, gue boleh tahu harganya berapa ya? Oh kalau ini Kak harganya, kalau ini di 700.000. Nah tuh, ya tuh kan langsung wah gitu, 700.000 gitu. Yang bikin mahal apa sih?
Tenunnya sih Kak. Tenunnya ya. Soalnya kalau full tenun juga pasti lebih mahal lagi kalau full tenun ya. Biasanya kan kalau kemeja atau outer ini full tenun dan itu pasti harga budgetnya lebih juta-juta tuh ya. Sebenarnya ini ya karena kita menghargai si penenunnya kan langsung biasa ATBM ya, alat tenun bukan mesin yang manual. Gitu. Berapa lama mereka bikin alat? Itu di penenun itu ngebuat tenun sekitar 2 meteran ya. Itu bisa 3 sampai 4 minggu. Sebulanan. Makanya. Udah gitu yang aku tahu pewarnaan kainnya juga cukup ini ya. Oh ya cukup lama juga tuh. Kayak digulung dulu. Bener Kak. Prosesnya itu lama juga. Proses tekstilnya itu. Oke. Terima kasih Ekim. Nah sekarang Sama-sama, gantian ini katanya nih ada yang adaptasi pada saat kemarin pandemi. Gitu. Jadi kemarin aku bikin stiker. Weh. Nasib banget. Udah kayak pemilu gitu. Saya coblos ini. Sah ya. Nah ini boleh dimainin Kak. Oke, boleh ya. Ada 3 corak. Nah itu coraknya koral. Jadi inspirasinya dari Raja Ampat koral-koral gitu. Terus ini yang tie-dye ya. Jumputan. Oke, ini yang tie-dye. Ini yang jamur. Yang jamur. Selain bikin stiker-stikeran gini, apa lagi yang dibikin? Aku bikin pewangi ruangan. Pewangi ruangan. Tapi nggak bawa soalnya udah habis. Itu tuh laku banget. Oke. Enggak. Boleh pamer di sini boleh. Oke, terus ini bawa apa nih kain-kain motif corak-corak yang dibikin ya? Aku bilang tadi ini tuh hasil eksplorasi aku tes print bahan juga gitu. Nah, maksudnya kita kan nyari yang terbaik buat konsumennya. Jadi dipegang-pegang dulu mana ya yang kira-kira adem buat di siang hari gitu-gitu. Oke. Nah ini hal-hal seperti ini juga di-share ke teman-teman peserta kemah budaya kaum muda? Sampai ke packaging, tag price tag ya, label tag juga gitu. Sedetail itu karena orang ketika beli produk tuh bukan cuma beli baju sih sebenarnya. Kalau aku ngelihat packaging dilihat. Sekarang kan zamannya unboxing kan. Kayak hai guys, aku mau unboxing ini. Jadi itu sebenarnya kita invest kita invest biaya marketing sih. Jadi orang tanpa disuruh pun mau unboxing kalau packagingnya oke, ya kan? Maksudnya nggak harus Kak tolong posting dong review, kita nggak harus kayak gitu. Tapi orang akan sendirinya nge-repost kalau packagingnya oke, price tagnya oke gitu. Jadi kita invest marketing di packaging. Di packaging juga. Nah kalau Ekim sendiri apa yang kamu pelajari yang terpenting ya? Poin-poin terpenting apa aja? Boleh lebih dari 1 yang kamu pelajari selama KBKM kemarin. Ini buat teman-teman supaya mereka mau ikutan gitu loh. Sama KBKM. Sebenarnya pelajaran paling penting itu pengalamannya, ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi nih untuk bisa memulai suatu bisnis. Kan kita semuanya lingkungan kita tuh orang-orang yang baru juga nih untuk memulai suatu usaha ya. Jadi benar-benar semangat itu semangat yang sama yang kita bangun gitu. Jadi teman-teman nih yang kalau nanti ada kan ya KBKM tahun ini lagi. Ya. Nah itu cepet-cepet daftar ya, pokoknya harus daftar. Itu pasti itu ngebangun banget semangat kita untuk memulai suatu bisnis, apalagi dimentorin sama kakak-kakak Fasil yang emang udah pengalamannya tuh udah bagus banget. Kan ini kita sebenarnya packaging semuanya juga awalnya dimentorin juga dari kakak Fasil nih, salah satunya Kak Diah nih. Ini salah satu mentor kita di tingkat region, banyak banget kasih input. Jadi teman-teman yang nanti ada kesempatan harus banget sih ikut, pasti banyak banget dikasih masukan supaya produk-produk kita tuh nggak cuma kita doang sih yang mikir, tapi dibantu juga nih pemikiran dari kakak-kakak Fasil atau teman-teman yang peserta juga yang ikut KBKM gitu. Jadi sebenarnya pasti ini banget lah, pokoknya KBKM ngebantu banget kita untuk bisa terus berkembang dan belajar gitu. Bersaing juga tapi saling belajar juga iya ya. Betul banget ya. Kita sekarang udah tahu kan gitu event KBKM itu seperti apa. Betul. Tapi kan itu kan cuma terjadi 1 tahun sekali gitu loh. Kalian kumpul terus saling bertukar informasi, saling belajar. Pastinya setelah kalian selesai mengikuti acara, pastinya ada yang bisa dibawa, terutama ilmu atau networking gitu loh. Apa rencana kalian setelah KBKM? Mulai dari siapa? Terserah. Winnernya dulu. Baik dari fasilitator maupun dari peserta.
Ini pemenangnya dulu. Yang kita bawa sih dari KBKM sebenarnya kita bawa duit ya kayak. Ya ilmu jelas, tapi ada timeline tertentu nggak yang sudah kalian canangkan setelah kalian ke KBKM? Timeline-nya sebenarnya dari kita menang kan kita juga dapat apresiasi. Dan pastinya kita mau ngebangun lagi Nusa Tenggara Timur, mau memperkenalkan lagi nih Nusa Tenggara Timur untuk orang luas. Dari mana? Dari karya ilustrasi yang kita tuangkan ini dalam bentuk ada produk baru kah, atau mungkin ada toko baru kah, atau ada online store baru kah, atau gimana? Untuk produknya sebenarnya kita mau kembangin untuk produk kemeja tenun lagi, sama ada juga nih masker tenun yang kan lagi ngetren banget ya pakai masker gitu. Kita pakai masker yang kita mix sama tenun-tenun gitu. Gitu sih. Kalau dari dia sendiri? Aku sebagai Fasil benar-benar dapat. Jadi kan maksudnya kita bukan ngasih materi aja tapi jadi bertukar ya. Mereka cerita tentang iya Kak, jadi konsep aku tuh karena ada di daerah aku ada ini. Oh aku jadi tahu. Kayak tadi kan juga kan singkatan pulau utamanya apa gitu-gitu. Jadi aku sih selama pandemi nggak bisa traveling tapi dapat info dari anak-anak KBKM. Jadi dapat informasi dan networking baru ya. Tanpa harus traveling keluar. Oke, ada seri baru mungkin yang bakal kamu rilis sebentar lagi? Ada sih. Apa Cuc? Masih rahasia deh. Oke, bulan apa kita bisa lihat? Bulan Maret, lebih ke koleksi Lebaran sih. Oke. Sebentar lagi kan Lebaran ya. Jadi April Lebaran. Bikin modest fashion lagi. Oke, kalau kamu sendiri, Ekim? Ada seri baru kah? Enggak sih, paling kita ngeluarin produk bestseller kita kebetulan udah habis nih. Nanti tungguin ya teman-teman produk bestsellernya di bulan depan. Itu terus ya kemeja tenun lagi sama kembali lagi sih ke masker. Itu bakal rilis soalnya belum ada pernah yang rilis kapan? Siapa tahu yang nonton ternyata di masa depan. Oh iya. Di bulan Februari. Di bulan 2021. Februari minggu kedua lah. Oke, harapan kalian untuk 2021? Harapannya di 2021 sih khususnya untuk tim Nucha Lale bisa makin solid sih, makin kuat untuk ngebangun usaha ini. Semoga motivasi awal kita untuk mutusin serius di Nucha Lale ini nggak berhenti di tengah jalan, tapi terus semangatnya ngebakar, karena kita punya tagline itu kebangkitan Timur. Jadi Timur itu harus bangkit lah gitu. Oke, siap. Kalau dia? Kalau aku harapan di 2021 semoga KBKM ada lagi, kita bisa ketemu lagi, bisa berbagi ilmu lagi gitu. Jadi makin banyak inspirasi yang hadir sih. Oke, dan untuk sebagai kesimpulan akhir untuk episode kali ini, Ekim, ada yang kamu pengen kasih saran atau mungkin kasih masukan atau kasih pesan gitu buat yang denger atau yang nonton episode kali ini? Oh ya baik. Terutama buat mereka yang pengen bikin produk atau usaha gitu. Ya kalau misalnya pesan saya untuk teman-teman yang baru memulai usaha atau mau bikin usaha, pesan saya sih mulai dari yang kalian tahu, mulai dari lingkungan dulu nih, lingkungan yang sekitar aja dulu, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Fokus dulu yang kalian tahu, misalnya kayak kami kan yang kita tahu dulu tentang Nusa Tenggara Timur. Yang penting keluarin dulu aja deh hasilnya. Kan kita rilis untuk belajar ya, kita rilis produk itu untuk belajar. Jadi kalau misalnya emang produk yang nggak terima, ya udah kita coba lagi nih, apalagi sih yang kenapa sih nggak diterima, kita riset lagi, kita belajar. Intinya mulai dulu aja, keluarin dulu apa yang kalian pikirkan, jangan kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir nggak mulai-mulai tuh, betulnya kayak. Iya. Nah itu sih sebenarnya, keluarin dulu apa yang kalian pikirkan, realisasikan dan belajar dari situ gitu. Oke, ya benar teman-teman, karena pada dasarnya ketika kamu sedang mau merilis barang daganganmu, apalagi pas awal-awal, kamu pasti pengen terlihat sempurna. Betul Kak. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu kawan-kawan. Iya, betul. Kamu harus ingat, kamu harus keluarin barangnya supaya kamu kedepannya bisa menyempurnakan. Iya. Ya, menyempurnakan. Kita tes kamu dulu ya. Iya. Tes dulu, riset dulu. Tuh. Nah kalau dari dia, bagaimana? Yang baru mulai benar-benar jangan bosen buat riset, terus cari tahu sebanyak-banyaknya sih, sampai aku kan bikin packaging, bikin price tag, label tag, label care label itu sendiri semua. Jadi jadi nongkrong tuh jangan di
kafe-kafe aja, tapi nongkrong ke tukang kain, nongkrong di tukang print juga gitu. Jadi pegang-pegang lah tuh semua yang ada di situ gitu. Jadi kita tahu yang bahan yang terbaiknya apa gitu. Itu ya. Jadi sering riset, banyak harus banyak tahu aja sih. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah melihat ada dua pendekatan yang sekilas terlihat berbeda. Ekim yang fokus pada kelokalannya di Flores, sementara dia yang fokus pada kenalan sama sebanyak mungkin orang dengan inspirasi dari sebanyak mungkin tempat. Mana yang benar? Ya, dua-duanya benar. Tapi kebetulan mereka cocok dengan cara mereka masing-masing. Nah, kamu harus pilih yang mana? Ya terserah. Karena apa? Karena mereka sudah mencobanya duluan, sampai mereka sudah membuatkan hasil berupa produk dan brand mereka sendiri. Sehingga pertanyaannya sekarang teman-teman, hey sobat budaya, kapan kalian akan mulai? Saya pamit undur diri dulu. Salam budaya. Salam budaya. Dah. Sobat budaya, tahun ini Kemah Budaya Kaum Muda kembali digelar oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftaran akan dibuka pada bulan Maret tahun 2021. Silakan cek informasinya melalui kanal informasi dan media sosial. Anak muda, wujudkan ide kreatifmu di Kemah Budaya Kaum Muda 2021.